Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi dzaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala, kaya oleh ngendika sapa As-Syekh Al-Imam Nasr bin Hasan Al-Marhinani fi qasidatin ing dalam sebuah qasidah lahu kaduwe Syekh Imam Nasr bin Hasan. Ista'in Nasr bin Hasan fi kulli ilmin yahtazinu dhaka alladhi yunfi al-khuzna. Ista'in jalu wasiro Nasr bin Hasan ing Kiai Nasr bin Hasan jaluk fi kulli ilmin ing dalem saben-saben ilmu yukhtazanu kang den gedungi apa ilmu. Zaka utawi mengkono-mengkono Zaka utawi mengkono-mengkono ilmu iku alladzi perkara yunfi kang nafekno apa alladzi al-khuzna ing susah, menawi dipun ambil suatu kepahaman bahwa ilmu adalah suatu perkara yang bisa menghilangkan sebuah kesusahan. Jadi mboten ilmu mendatangkan kesusahan, mboten. Justru ilmu merupakan suatu perkara yang bisa menghilangkan kesusahan. Makanya pun Sayyidina Ali nate dawuh beberapa hal yang menerangkan tentang keutamaan ilmu yang mengalahkan selainnya ilmu. Sehingga dari dawuhnya Sayyidina Ali dapat kita ambil suatu patokan bahwa ilmu adalah suatu hal yang betul-betul bisa menghilangkan dari kesusahan. Di antara dawuh-dawuhipun Sayyidina Ali, orang itu kalau punya ilmu tidak perlu menjaga ilmu, tapi justru ilmu menjaga seseorang yang punya ilmu. Satu, berbeda dengan harta. Kalau harta bukan orang dijaga oleh hartanya, tapi justru orang menjaga harta. Kita gambarkan sekarang. Kita gambarkan apa yang dipun dawakan Sayyidina Ali, bahwa orang kalau berilmu dijaga ilmunya, tapi orang kalau berharta bukan dijaga hartanya, tapi justru menjaga hartanya. Contoh ilmu yang berhubungan dengan amal ibadah. Islam itu punya aturan
aturan dalam Islam, satu tentang larangan, yang kedua tentang sebuah perintah. Sampean tahu larangan-larangan Islam, tahu perintah dalam Islam itu melalui sebuah ilmu. Maka kalau sampean punya ilmu, sampean tidak akan melakukan hal yang dilarang oleh Islam, dan sampean akan melakukan hal yang diperintahkan dalam Islam. Nah, maka dawuhipun Sayyidina Ali, orang kalau punya ilmu itu berarti terjaga untuk tidak melakukan maksiat dan tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan orang yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka dinamakan orang yang taat. Dan orang yang taat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya terjaga ilmunya. Jadi para santri kok punya ilmu, maka bisa menjaga sehingga tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan ilmu itu akan semakin sempurna kalau sampean punya yang namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah kita bahas tiap pagi dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Makanya ini arek-arek dalam timur yang sekolah di pondok induk, jangan sampai punya akhlak yang tidak baik kepada pengurus induk. Diling-iling, ojo sampai melaku tengarepe guru. Ojo sampai ono pengurus induk, ono dewan masyayikh, sampeyan berani berjalan di depan guru. Itu termasuk kalau sampai Anda melakukan adalah akhlakuz dzamimah. Sayyidina Ali mawon Kang, pernah suatu ketika pada waktu mau melaksanakan sholat subuh, beliau ada orang tua. Beliau tidak mau nyalip orang tua, karena kalau menyalip berjalannya orang tua termasuk salah satu akhlak yang tidak benar. Akhirnya pun Sayyidina Ali ngetutno, tidak berani nyalip, sampai terus sehingga dipenceritakan waktu subuh sampai mau habis gara-gara Sayyidina Ali mboten purun nyalip tiang sepah sing mlaku. Ternyata orang itu bukan orang muslim tapi orang non muslim, dan Allah pun tetap memberikan suatu istimewa pada Sayyidina Ali. Diceritakan sebagian pada waktu itu sampai Allah memerintahkan untuk takzimnya Sayyidina Ali. Allah memerintahkan kepada malaikat agar tidak mengeluarkan sinar matahari dulu, agar Sayyidina Ali tidak qadha dalam melaksanakan sholat subuhnya. Itu padahal bukan gurunya Sayyidina Ali, malah orang non muslim. Lah sampean ki ngoten. Ono pengurus kudu berdiri. Ojo metingkrang. Ono pak-pak sampean lungguh pak-pak lewat ketok. Ngadeg. Atau duduknya yang bagus. Ojo sampai metingkrang. Jangan sampai kita ini tidak punya akhlak. Karena orang yang pertama dinilai adalah akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, insya Allah semua akan baik. Uang lah akhlaknya api, otomatis bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dengan baik. Kalau melaksanakan sunnah Nabi, maka bisa melaksanakan fardu. Kalau sudah melaksanakan fardu, insya Allah menjadi orang yang taat, dan orang taat adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Kang Santri As-Sunniyah Al-Johari termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta. Kalau ilmu kita dijaga oleh ilmu, tapi kalau harta kita menjaga harta. Contoh,
Jajal pun sampean tes. Sampean duwe harta namanya sepeda motor. Sampean delen pinggir rembong, ojo ditembok, ojo dikunci, tinggalen. Tak jamin gak suwi lak sampean sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sepeda motormu hilang. Kapan hari mawon ada guru SMP parkirnya sembarangan, tidak di tempat parkir, tidak lama sepeda motornya hilang. Sehingga orang kalau punya harta tidak khusyuk. Tapi kalau orang punya ilmu justru semakin lama semakin khusyuk. Tapi kalau orang punya harta semakin lama semakin tidak tenang. Kenapa? Karena disibukkan untuk mengurusi harta-hartanya. Contoh mawon, kula lunga beto mobil Avanza. Tenang pikiran kula. Alah cara nyerempet didik mawon dicetno murah. Tapi kok lunga beto mobil sing mahal, sekelas Fortuner atau sekelas Alphard. Hawane mboten tenang, wedi nyerempet, wedi nabrak dan lain sebagainya. Karena kalau sekelasnya Fortuner, sekelasnya Alphard kok nyerempet, biayanya hampir sama dengan satu sepeda motor. Wong plat nomor mawon 18 juta 800 sak untuk sepeda motor sitok, Kang. P1 itu loh. Itu 18 juta lebih. Nah, jadi kalau kita punya harta, maka kita disibukkan harta kita. Dan orang kalau punya harta, maka berarti siap menjadi budak dari harta. Sampeyan duwe napa mon ada di budake, duwe sepeda motor, nyebeti sepeda motor. Budake sepeda motor. Kadang tiang lanang mawon enggak ada bojo, enggak diserbeti. Tapi sepeda motornya diserbeti, pemene si anyar. Enggak ada sepeda motor Vixen, enggak ada sepeda motor CBR, si anyar misalnya. Lah mbok usuk-usuk tok. Padahal sampean di bojo enggak pernah sampean rumati. Jadi ini yang saya maksud, bahwasanya harta itu merepotkan. Dan kita perlu menjaga. Makanya janganlah Anda terlalu hubbud dunya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Jadi pokok dari permasalahan-permasalahan yang ada di dunia karena apa? Karena disebabkan harta. Gak rukun mbek tonggo gara-gara iri harta. Gak rukun mbek dulur iri harta. Pegatan harta. Banyak orang bercerai gara-gara harta. Kenapa kok bisa dikatakan gara-gara harta? Karena yang laki-laki mungkin tidak mampu menafkahi, si istri minta diceraikan. Dan itu seterusnya. Problema-problema di dunia itu karena harta. Padahal orang mati tidak membawa harta. Orang mati hanya bawa 3 perkara. Shadaqatun jariyatun, ilmu yang bermanfaat, anak yang solih dan anak yang solihah. Lak sampean soleh, sampean solihah, termasuk salah satu yang menjadikan orang tua kamu dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak lepas dari dosa, kan? Manusia mesti duwe dosa. Tidak ada ceritanya manusia tidak punya dosa. Karena manusia tempat khoto, tempat salah. Manusia tempat nisyan, tempat lupa. Tidak mungkin manusia tidak salah, tidak mungkin manusia tidak lupa. Maka harapan kita adalah hanya minta kepada Allah, mudah-mudahan salah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Kang santri juga sama, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijaga akhlaknya. Saya enggak mau kok ada santri As-Sunni Al-Johari tidak takzim kepada pengasuh-pengasuh yang lain, kepada guru-guru yang lain. Ingat, jangan sampai berjalan di depannya para guru, terutama dengan guru-guru yang di pondok induk. Jangan sampai sampean tidak takzim ketika ada guru lewat, Anda berdiri takzim. Ojo medingkrang dengan siapapun, terutama dengan pondok pusat atau pondok induk. Karena kita ini ada semua karena barokahnya Mbah Yai Johari. Kalau sampai kita tidak takzim kepada yang sepuh, maka membahayakan ilmu kita. Saya takut
kalau Anda tidak punya ilmu yang bermanfaat. Wa khairuhu ila akhirih al-Fatihah.